Mens sana in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Betul? Ya. Saya nggak setuju. Banyak orang yang tubuhnya sehat, begitu kena penyakit drop. Ya. Jiwanya langsung rapuh kan? Saya lebih percaya di dalam pikiran yang kuat. Pikirannya dulu kuatin. Terdapat tubuh dan jiwa yang sehat. Rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat pelopor kepedulian, hari ini kita berada di Goa, tempatnya di tempat kediamannya Bang Dik doang. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol nih. Kebetulan kita bertemu dengan Bang Wen ya, yang akan menjadi salah satu inspirasi di program kita, yaitu di program Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Oke. Alhamdulillah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol ringan dengan Bang Wen, salah satu tokoh inspirasi kita kali ini. Nah, Bang Wen, gimana kabarnya? Sehat, Bang? Selalu berkelimpahan. Amin. Alhamdulillah. Aktivitas sekarang apa nih? Aktivitas menjalani kegiatan ngamen-ngamen lah, Bro. Ngamen-ngamen. Ngamen. Luar biasa. Ngamen, masuk pikiran orang, benahin, dapat inspirasi. Kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Fokus di itu aja, di ngamen aja nih atau ada Fokus di usaha? ngamen. Saya buka training center, di mana training itu ya kita nge-brainwash pikiran, mindset kita ya. Lalu yang kedua saya juga di bidang healing dengan hipnosis ya. Orang bilang hipnoterapi, terapi dengan hipnosis. Lalu yang ketiga saya juga di company ngajar juga, ngajar hipnosis, hipnoterapi, ya semuanya about ilmu pikiran lah. Pikiran bawah sadar ya. Pikiran bawah sadar. Bukan bawah pusat. Bukan bawa pusar. Bawah sadar ya, ingat. Di mana aja nih, Bang Wen ngajarnya nih? Ngajar saya di company, tergantung yang nyewa karena kan ngamen tergantung yang manggil ya. Manggil ya. Terus untuk di publiknya juga saya ya sewa ruangan di hotel. Tapi setiap sebulan sekali saya ada kelas private. Wah, luar biasa. Buat tadi ya mengajari orang bagaimana hipnosis yang sesungguhnya. Jadi Hipnosis. bukan klinik, bukannya mistik atau Bukan magic, mistik. bukan kuasa gelap, tapi itu sains atau ilmiah semua. Ilmiah ya, Untuk mengubah nasib kita, kehidupan kita. supaya biar lebih baik lagi. Kan dibilang hanya kaum itu sendiri yang bisa mengubah nasibnya kan. Yes. Pertanyaannya how, bagaimana caranya? Udah tahu caranya? Simple semua, Bro. Luar biasa. Gak ada masalah, Bro. Gak ada masalah ya. Gak ada ujian. Karena semua berawal dari pikiran. Semua kata-katamu bagus. Lebih tepatnya adalah pikiran adalah sumber dari segala awal. Pikiran adalah sumber dari segala awal. Kamu mau bahagia atau derita, kamu mau hidup kaya atau sebaliknya, kamu mau susah atau senang. Semuanya sumbernya dari pikiran. Hati-hati, pikiran juga sumbernya setan. Tergantung inputnya ya. Nah, itu namanya tergantung bagaimana kita harus menguasainya. Karena pikiran itu kemana-mana kan. Ya. Coba lagi ngapain pikiranmu kemana-mana. Mungkin juga Bang Mita ya, saya panggilnya. Bang Mita lagi begini atau pemirsa di rumah pada saat nonton ini pikirannya lagi kemana-mana. Ya. Artinya nggak bisa mengontrol. Saya menyebutnya monyet mabok. Waduh. Pikiran itu Monyet mabok. Lagi sholat pun kemana-mana kan. Iya. Pikiran itu begitu besar karena sumber dari segala awal. Artinya dia kuasanya besar banget untuk membentuk kejadian. Sayang kalau sampai nggak dikuasain, nggak dikontrol, nggak bisa dikendalikan. Syukur-syukur kalau baik pikirannya. Kejadiannya enak-enak, menyenangkan, bahagia, sukacita. Coba bayangkan, banyak yang melo kan, Iya. banyak yang sedih seringnya, Negatif. banyak yang sebaliknya kan. Akan kejadian hidupnya kayak gitu. Itu sebabnya perlunya, bahkan pentingnya menguasai pikiran kita, mengontrol dan mengendalikan. Wow, luar biasa nih. Nah, karena kuasanya begitu besar nih si monyet mabok. Banyaknya orang, ya termasuk saya dulu ya, kita dikuasai oleh pikiran kita kan. Di dalamnya ada emosi, ada ego, ada emosi, ada positif, ada negatif ya kan. Syukur-syukur yang positif. Oke, Bang Wen, sebelum masuk ke situ nih, mungkin bagaimana nih dulu sejarahnya Bang Wen bisa masuk menekuni dunia hipnoterapis nih, Kak? Oke, ini pertanyaan bagus. Biasanya saya kalau ditanya kayak gini bayarannya mahal nih. Alah. I'm just kidding ya. Siap. Canda ya, Ya. Bang Mita ya. Tentunya semua berawal dari kita punya intention, niat, keinginan. Saya juga dulu, ya mohon maaf ya, pemirsa ya, ya kehidupan anak-anak remaja standar lah ya, kenakalan anak laki ya. Ya. Jadi ya dulu, nah gimana kita ya
yang mengenai hal fisik, terus ya yang terlarang narkoba tadi, terus sampai Dunia gelap lah ya. ya seperti itu ya. Nah, ya mungkin banyak orang di luar sana juga nyebutnya bad boy. Tapi percayalah, seorang bad boy kalau dia lewat dari, orang bilang ujian ya, lewat dari fase-fase yang ditentukan sama Allah, Iya. dia akan jadi gentleman. Itulah gentleman yang sesungguhnya. Karena dia sudah pernah merasakan Ya, hal yang paling pahit dalam hidupnya mungkin. ya, yang keras ya. Yang keras ya. Kalau dia nggak lewat dalam masa-masa ujian itu, dia mati muda. Oh, pilihannya cuma 2. Overdosis, Overdosis, liver, liver, hepatitis, hepatitis, mati, mati ya. dikubur, Dikubur. Digotong. ya kan? Kalau dia lolos dari itu semua dan dia mendapatkan inspirasi, bukan sekedar inspirasi tapi enlightenment, pencerahan dari Allah, dia akan jadi gentleman. Dan tentunya akan jadi lebih baik lagi. Ya, sejak saat itu saya 2013 titik balik saya, di mana dulu saya orang yang sangat egois, boro-boro saya peduli sama Bang Miftah, sama pemirsa, nggak peduli. Sama orang tua saya nggak peduli dulu. Ya, Masya Allah. Lalu ya Allah memperkenankan mengizinkan saya mencicipi ketika ajal itu menjemput kayak apa. Sempet sampai sejauh itu. Ya, tapi saya nggak cerita di sini ya, Ya. karena saya nggak mau mengulang lagi rasa di bawah sadar saya. Ya makanya bekas-bekas luka ini banyak sekali, itu karena kalah berantem dulu. Karena nggak bisa nguasain emosi ya. Tapi yang menang banyak kok, tenang aja, yang menang banyak. Yang menang nggak ada luka gitu kan. Oke, jadi ketika kita sampai di titik itu, saya nggak cerita detailnya, nanti aja kalau ada kesempatan ya. Siap, siap. Kita nggak bisa minta injury time, even cuma 5 menit. Sekarang kesempatan kedua ya. Nggak ada, habis. Nah saat itu rasanya sangat sakit gitu ya. Boro-boro mau pulang ke rumah ibu saya di Bekasi, itu padahal deket. Buat ngambil telepon aja udah nggak bisa. Tapi alhamdulillah, thanks God, saya bisa di sini, berarti kan saya melewati itu. Sejak itulah saya bilang sama Tuhan, ya Allah, dengan air mata, bukan karena sedih, tapi karena sakit. Sakit, benar sakit pas diangkat ya. Saya bilang, ya Allah, terserah Engkau mau bawa kemana saya. Yang jelas, sebelum saya sampai di halte itu, yang orang menyebutnya kematian, bagi saya adalah keabadian. Bukan kematian tapi keabadian. Sampai saya halte itu saya bilang, sampai halte itu nanti ada, saya cuma ingin punya legacy, warisan. Bukan warisan berupa apa buat keluarga saya aja. Buat orang banyak. Dunia. Kita buat dunia. Lebay sih memang, tapi nggak apa-apa. Mulailah mindset yang lebay sekalipun. Bermimpilah setinggi langit. Orang bilang dulu, jangan mimpi tinggi-tinggi, ntar jatuhnya sakit ya kan? Yes. Fuck, itu salah. Itu salah ya. Justru mimpilah setinggi langit. Setinggi-tingginya. Walaupun kamu nggak achieve langit itu, setidaknya kamu lebih tinggi daripada orang yang cuman impiannya setinggi pohon kelapa. Kenapa mimpinya harus tinggi dan besar? Biar pencapaiannya Agar bisa dibagi-bagi sama banyak orang. Kalau kita mimpinya kecil, hasilnya kecil, buat kita aja kan nggak cukup. Yes. Gimana mau dibagi? Katanya hidup mau bermanfaat buat orang. betul. Tapi buat diri sendiri aja nggak cukup. Ngimpi deh lo. atau gini, Hmm. kalau kita takut bermimpi yang besar berarti kita sudah suuzon sama yang maha besar. Iya, betul. Itu perfect kalimatnya. Ya, taruh quote-nya di sini ya kan. Mimpilah yang besar. Mimpi yang besar. Supaya bisa dibagi-bagi sama banyak orang, ya. Siap. Lebih banyak kita memberi, lebih banyak kita mendapatkan. Mendapatkan. Dan jangan sampai situ. Begitu kita mendapatkan, lebih banyak lagi memberi. Karena banyak ya orang, termasuk saya dulu, ketika lebih banyak memberi, kita lebih banyak dapat. Habis itu dikekepin. Jangan. Lebih banyak mendapatkan, lebih banyak lagi memberi terus. Seperti ilmu tai chi ya. Yes, tai chi ya, kung fu panda ya. Nah, kita lebih banyak memberi. Intinya beri aja. Siap. Orang kaya raya simpel kok. Siapa yang mau kaya raya di sini angkat tangan? Angkat tangan. Yang nggak mau kaya raya nggak usah angkat tangan, berarti nggak kaya loh ya. Kaya raya cuma 3 kok. Apa tuh? Kaya raya cuma 3. Oh 3 gini ya? Ya, 3 gini. Bukan begini ya? Kaya hati, kaya harta, kaya ilmu. Kaya hati, Tiga-tiganya harus. kaya harta, kaya ilmu. Kita harus kaya hati, kaya harta, kaya ilmu. Harus. Kalau cuman salah satunya, Enggak kaya raya, nggak kaya raya, kaya aja, Kaya doang. kaya doang. Mending kalau kaya apa gitu ya. Jangan bilang kaya monyet, Tet. Oke, Gitu, Bang. luar biasa. Oke teman-teman, hari ini sudah hampir setahun nih bangsa kita, negara kita dilanda oleh yang namanya pandemi.
Oh, ini pandemi ya? Masih pandemi nih, Bang Wen ya. Kenapa disebut pandemi ya? Gue bingung. Walau alam deh. Oke, nggak penting ya? Iya, nggak penting. Karena bagi saya bukan pandemi. Oke. Yang dibilang pandemi lebih besar dari ini sebenarnya. Iya. HIV AIDS itu pandemi. Itu Karena pandemi. jumlah korbannya lebih banyak. Lebih banyak dibandingkan Lebih banyak, COVID. Iya. Hari lebih ini. banyak. Dan nggak sampai sekarang orang kalau udah kena HIV AIDS mati loh. Langsung mati ya. Ya pasti jaminan mati. Kalau COVID belum tentu. Belum. Cuma Banyak yang sembuh malah. 3% doang yang mati. Dan itu kalau penyakit bawaan. Jadi kita sebutnya pandemi apa? Makanya saya, oke, terserah kamu deh. Oke, kita ikutin aja ya. Ya, oke. Kita ngeliatin kondisi hari ini ya. Sudah hampir setahun nih, ya kan, pandemi atau COVID melanda bangsa kita nih. Oke. Di lapangan memang pada prakteknya masyarakat udah cuek. Oke. Ya, karena bagaimanapun kita harus bergerak, kita nggak bisa di rumah terus. Tapi bagaimanapun juga pemerintah masih membuat aturan, adanya PSBB, AKB, dan sederetan istilah-istilah itu. Nah, Bang Wen, bagaimana kira-kira kita menyikapi kondisi pandemi hari ini supaya kita bisa keluar dari kesulitan hari ini, Bang Wen? Udah setahun ya? Lama Sudah banget setahun, ya? bahkan sudah mau ulang tahun dia. Oke. Adaptasi. Adaptasi. Sederhana pertanyaan saya. Si COVID ini ciptaan sekelompok orang atau ciptaan Allah? Waduh, berat ini pertanyaan Jawab. nih. Saya nggak bicara konspirasi atau apapun ya. Iya, Cuman iya. menurut keyakinanmu. Menurut keyakinan saya, COVID ini pasti ciptaan Allah sih. Oke. Karena apapun kan Semua ya dari Allah. dari Allah. Baju ini juga dari Allah. kok. Iya. Melalui manusia yang bikin. Manusia. Iya, betul. Jadi kalaupun kena ya nggak apa-apa. Yang penting mindset kamu ini, Nilai. psikis kita nih. Ketika banyak orang kena ini, udah begitu banyak dimasuki oleh maaf, media massa. Informasi Media negatif. Ya, media massa itu jarang sekali ngasih informasi yang bagus. Betul. Itu memang tugasnya. Memberi, Blow up. membagi sesuatu yang kalau biasa-biasa aja nggak bakal laku. Tapi ketika kita membuat itu, menanam itu sebagai belief system, keyakinan kita, itulah permasalahan sesungguhnya. Jadi begitu kena virusnya, corona, banyak keluarga corona yang lain, dia udah begitu kena udah parno bahasanya, Iya. ya kan? Parno itu apa ya? Ketakutan. Ketakutan berlebihan. Sebenarnya ketakutan jangan berlebihan pun, ketakutan aja menurunkan imun tubuh. Pasti. Oh. Nah itulah masalah kalau imun tubuh kita turun, dia tidak bisa melawan maupun bakteri, kuman ataupun virus asing. Padahal tubuh kita kan tadi ciptaan Allah. yang lebih hebat daripada buatan Ciptaan atau buatan manusia. Iya, kan tadi udah sepakat. So kita serahkan pada Allah bukan semata-mata berserah, Iya. tapi kita juga usaha dengan apa? Meningkatkan imun tubuh Meningkatkan kita. imun tubuh kita. Satu, mindset. Dua, mindset. jaga kesehatan, olahraga, pola makan yang bagus, istirahat yang cukup. Jadi ketika kena pun tubuh kita akan melawan dengan Akan sendiri. melawan ya. Melawan. Jadi ketakutan itulah yang membuat imun kita turun. Awal dari situ ya. Dari situ. Ya. Dan virus mungkin nggak bisa kita hindari. Nggak bisa. Karena sangat kecil ya. Itulah menariknya virus yang saya dengar dari ahli virologi, ahli virus. Ketika virus ini disebar, nggak ada satupun yang bisa menghentikannya. Iya. Kecuali imun tubuh kita. Kecuali imun tubuh kita. Jadi adaptasi aja. Hanya beradaptasi. Masalahnya adalah ketika orang udah parno duluan karena informasi yang masuk begitu menakutkan, mati. Padahal tadi kamu bilang nggak boleh mendahului Tuhan kan, nggak Iya. boleh mendahului Allah. Betul. Berarti harus usaha dong. Iya. Oh mati. Enggak, itu udah mendahului Allah. Artinya apa? Ketika itu masuk, mindset kita dulu lawan bahwa ini adalah kita lebih kuat daripada virus itu sendiri. Sehingga kita makan enak, tetap bisa, tidur tetap nyenyak, lalu pikiran-pikiran juga nggak ada yang negatif, happy aja. Nah, masalahnya orang ketika dia udah kena parno, dia nggak bisa makan, dia nggak bisa tidur, nggak bisa minum, akhirnya malah drop. 3 hari dead. Itu permasalahan sudah. Sama seperti ketika dulu ada pemilu legislatif atau apa gitu ya, ada yang tukang apa itu namanya, bukan tukang ya, TPS. TPS. Ya. Banyak yang mati kan? Betul. Pertanyaan saya kenapa dia mati? Karena kelelahan. Kelelahan, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. 11-12 sama ini. Ketika orang nggak makan, nggak bisa makan karena pikiran negatifnya udah parno, nggak bisa minum, nggak bisa tidur, itulah dia ngedrop. Make sense? Berarti kita tetap yakin bahwa virus ini ada ya.
Virus ini memang ada. ada. Yang bilang nggak ada virus itu adalah orang-orang yang picik. Wong ini adik memang disebarkan. Memang disebarkan. Nah, tinggal bagaimana kita menjaga imun tubuh kita. Ya, adaptasi. Adaptasi. Pun kamu kena, kamu sembuh kok. Yes. Bilang orang penyakit bawaan nggak sembuh. Ada kok orang-orang yang udah di atas 50-60 tahun mereka sembuh, cuman nggak di blow up di media. Iya. Kenapa? Nggak menarik. Yang jelek-jelek yang menarik. Iya, Hati-hati. Udah stop media massanya. Ya, sebenarnya kuncinya ada di media massa. Kamu sebagai orang media massa nih wajib untuk memberikan kebenaran. Edukasi masyarakat Ya, ya. kebenaran. Karena yang mati hanya 3%. Tapi yang dilihat yang 3%-nya kan 97% mana? Nggak dilihat. Ketika baca berita, yang dilihat yang matinya dulu kan. Yang hidupnya, yang sehatnya kenapa kamu nggak lihat? Iya. This is about mindset kita. Pikiran. Jadi kita nggak perlu takut ya, nggak perlu khawatir ya. Katanya punya Allah di dalam diri. Ya. Kenapa harus takut? Ada Allah. Ada Allah, Tinggal ya. bagaimana kita usahanya menjaga kesehatan tubuh Ya. dan pikiran. Dan pikiran paling penting. Kesehatan tubuh, pikiran. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Kuncinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Betul. Ya. Saya nggak setuju. Di dalam tubuh yang sehat, Mens sana in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saya nggak setuju. Harusnya? Banyak orang yang tubuhnya sehat begitu kena penyakit drop, Ya. jiwanya langsung rapuh kan? Ya. Rapuh. Betul. Saya lebih percaya di dalam pikiran yang kuat. Pikirannya dulu kuatin. Terdapat tubuh dan jiwa yang sehat. Ngebentuk badan kayak gini perlu pikiran yang kuat. Karena kalau enggak baru 2-3 hari, sebulan 2 bulan di gym udah takut, udah sakit. Jadi membentuk ini harus pikirannya dulu yang kuat. Pikiran dulu ya. Pikiran. Jadi kalau mau apapun, mau tadi sehat atau apa ngebentuk badan, mau termasuk lawan COVID, pikirannya dulu. Itulah mindset. Semua berawal dari pikiran. Pikiran. Sumber dari segala awal. Sumber dari segala awal adalah pikiran. Kamu mau hidup sehat, kamu mau mati, pikir. Hati-hati dengan pikiran. Oke, luar Hati-hati biasa. dengan pikiran. Hati-hati dengan pikiran. Ya, kuasai, Kuasai, kendalikan, ya. Kendalikan, kontrol. kontrol. Kuasai, kendalikan, kontrol. Ya. Nah, Bang Wen, Ya. kemudian banyak kan sekarang UKM masyarakat pengusaha yang drop nih gara-gara COVID ini nih. Selain tadi nih berawal dari pikiran yang harus dibenerin pikirannya, kira-kira ada tips lain nggak buat teman-teman di sahabat pelopor keberlian bagaimana bangkit dari keterpurukan hari ini, Bang Wen? Pertanyaan bagus. Seperti saya bilang, sumber dari segala awal adalah Pikiran, pikirannya benahin. pikiran benahin. Oke, kita bicara sunnatullah ya, hukum alam, Yes. hukum keseimbangan. Setiap ada minus pasti ada positif. Ya. Ada yin, ada yang. Kondisi ini pun ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Makanya mindsetnya dulu. Kamu mau ada di mana? Kalau kamu udah bilang kamu dirugikan, kamu tiarap, maka kamu akan menjadikan awal ini sebagai sumbermu ya kamu nggak bisa bangun. Kan di luar sana banyak yang diuntungkan kan? Iya, banyak. Pikirannya dulu. Berarti kan nggak semuanya merugi ya? Nah, kan hukum alam, sunnatullah, valid. So pikirannya dulu, jangan ngeluh dulu. Fake it till you make it. Berandai-andai seolah udah terjadi bahwa kamu adalah diuntungkan. Kebohongan-kebohongan yang diulang kan jadi kebenaran. Sama. Karena tertanam. Karena tertanam di mindset dan di bawah sadar kita. Jadi awalnya dulu kita mau ada di kubu yang mana nih? Apakah yang diuntungkan? Apakah yang dirugikan? Itu dulu. Kalau belum apa-apa udah ini aduh susah nih, aduh ngeluh tanpa dia sadarin. Akhirnya Jadi ada di tim yang dirugikan. Tapi realitasnya gini Bang Wen, susah. Oke, ada 3 orang dalam tim. Kita semua tim anggap. Ya. 3 orang. Yang satu adalah pesimis, simis, yang kedua adalah realistik, realistis, yang ketiga adalah optimis. optimis. Tanya dirimu kamu di mana? Orang yang pesimis itu sifatnya merusak, Ya, nggak punya masa depan. Orang yang realistik nggak punya imajinasi, maka dia nggak berkembang. realistis. Orang yang optimis bukan berarti nggak ada masalah, tapi dia membuat masalah sebagai tantangan dia. Dia cari untuk jalan keluar, maka dia bisa mengeliling dunia. Pilih, kamu ada di mana? Melihat pintu di setiap tembok. Ya. Bukan melihat tembok di setiap pintu. Ya, apapun itu, artinya kita mau ada di mana? Optimis lah. Optimis ya. Allah mencintai orang-orang yang optimis. Ayo, itu kan sebagian dari iman, iman kita. Katanya kita punya kuasa dia di dalam sini. Husnuzon. Ya. Bahasa agamanya husnuzon. Iya, oke kan? Jadi mulailah dulu. Kita, kamu, anda, saya ada di tim yang mana?
tim yang diuntungkan dulu. Soal jalannya, nah ini bagaimana Allah. Yang penting kitanya dulu. Do the best, let God do the rest, betul. Artinya kita jalani yang terbaik, sisanya bagaimana? Allah. Dulu saya sepakat begitu. Tapi hasilnya begitu-gitu aja. Enggak yang boom. Begitu saya ubah. Dalam bukunya Stephen Covey, Seven Habits, dia memberikan inspirasi bagi saya. Tentukan hasil akhir, baru tarik ke awal. Kita ada di sini, present state saat ini. Ini hasil desired state kita yang mau kita tuju. Bukan lakukan yang terbaik sesuai bagaimana Allah. Tapi tentukan kita mau jadi apa. Tentukan dulu hasil akhirnya. Anak saya misalnya, waktu sekolah kelas 1 SD, dia nggak mau sekolah. Entah apa penyebabnya. Biasa orang tua kalau aku nggak mau sekolah, ya kan, sekolah nanti begini, oh kamu udah bayaran gitu kan, nggak perlu susah-susah. Tentukan hasil akhir. Waktu itu anak saya mau jadi pilot waktu kelas 1 SD. Saya gambarin, tarik garis akhirnya. Pilot sekolahnya 2 tahun, lalu ada SMA 3 tahun, ada SMP 3 tahun, ada SD 6 tahun. Nah, kamu lagi di sini. Kalau kamu mau jadi pilot, aku mau sekolah. Ngapain kita repot-repot? jadi tentukan dulu Hasil akhir. akhirnya, Baru terus tarik ke setelah itu awal. tarik mundur. Ya, dari sini kita tahu tujuannya kemana. Nah, inilah jalannya. Baru bagaimana Allah memperjalankan kita. Jangan pernah ditolak. Kalau memang di situ kita diminta untuk bersosial, diminta untuk ini, untuk itu, bantuan orang apa segala macam. Ini jalannya, bro. Allah sedang menuntun, Allah sedang menuntun. jangan ditolak. Jangan ditolak. Jangan sampai, oh saya mau beli mobil Expander, tapi uangnya kurang. Lalu dia bilang, ini ada Avanza lebih murah, cuma 200 juta. Udah Avanza aja karena duitnya nggak cukup, belum lagi lu leasing. Akhirnya apa? Allah belum memberikan, diganti sama yang ini. Maaf ya, kalau saya nggak percaya, Allah pasti mengizinkan. Semua balik lagi ke kita usahanya. Nuzon kita ya. Iya, usaha kita, keyakinan kita, mulai dari pikiran, mindset, masuk ke hati. Disinilah sumber kekuatan. Inilah kunci yang sesungguhnya. Siap. Luar biasa. Sahabat Loper Kepedulian, alhamdulillah ngobrol-ngobrol dengan Bang Wen sangat menginspirasi kita semua. Bisa dibilang nih obrolan santai kita nih obrolan yang sangat luar biasa, dan ini daging semua nih. Jarang banget nih kita bisa ngobrol sama Bang Wen terkait inspirasi kita pada kesempatan kali ini. Oke, closing statement nih Bang Wen nih buat teman-teman yang akan menyaksikan acara kita nih. Ya. Kuasailah pikiran. Kuasai pikiran ya. Kalau bahasa Inggrisnya di branding saya ada I'm the captain of my mind and I'm the master of my life. Jadi bahasa Indonesianya adalah aku adalah kapten atas pikiranku. Jangan sampai kapal kita nih, perjalanan kita di laut samudra ini malah dikendalikan oleh pikiran-pikiran kita. Tapi pikiranlah yang kita kendalikan. I'm the captain. Akulah kaptennya atas pikiranku. Kita yang menentukan. Dan akulah masternya bagaimana membentuk kehidupanku. Apapun yang kuinginkan, maka terjadilah. Oke, luar biasa. Baik, sahabat Loper Kepedulian, alhamdulillah ngobrol-ngobrol singkat kita di kesempatan kali ini sama Bang Wen sangat menginspirasi kita semua. Nantikan program kita di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi di kesempatan dan dengan tokoh-tokoh inspirasi lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.